Aduh, pecah teman-teman. Ini karena kesalahan di atas saja untuk penarian tali rapiahnya. Kalau di atas saja, di sini tidak ada keseimbangan penarian rapiah ke sana. Kalau kita kupas tentunya akan patah. Jadi harus di sini juga diikat, di atas juga diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, hari ini dari pagi nyampe sekarang hampir jam setengah 12. Cuaca aman, walaupun kadang matahari nampak kadang tidak, tapi tetap kita semangat berkarya ya. Kali ini saya mau berkegiatan di kebun ground tempat saya berbudidaya, tepat di belakang rumah. Mau jalan-jalan untuk melihat, memilih untuk ID bahan bonsai sancang daya cangkok. Nanti saya mau seleksi satu persatu untuk saya ke depan mau menjadikan bahan ini yang saya pilih ini nanti mau dijadikan indukan program akar dan pembesaran batang. Mungkin akan saya pilih sekitar lingkar yang sekian-sekiannya, yang los pucuk, yang masih sehat, dimana nanti saya berharap bahan yang saya pilih ini nanti ingin saya besarkan untuk saya berbudidaya tanam lagi di lahan ground. Seperti apa, mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Yuk kita langsung lihat. Saya mau cek satu persatu bahannya nanti seperti apa. Nah, ini tepat kondisi paling di belakang rumah saya. Nah, saya mau cek satu persatu dari ujung sebelah sana nyampe nanti di pinggir sebelah kanan. Jadi di sini nanti saya akan lakukan pemilihan bahan yang rekomendasi ya. Sudah ada satu bahan di sini. Ya, ini lumayan ya untuk bahan dasarnya, terlihat masih muda dan juga los pucuk. Kemarin sebenarnya udah ada beberapa yang saya rencana untuk budidaya cangkok dan saya kondisikan untuk bahannya. Saya tegak luruskan dengan pengikat tali seperti ini ya. Ini kemarin sempat bahannya miring ya, miring ke sebelah kanan terus saya tarik. Nah, ini yang bahan pertama saya lakukan mau budidaya untuk cangkok dulu. Tentunya untuk satu bahan yang sudah saya mau eksekusi budidaya cangkok ini sebenarnya program akar ya, untuk pembesaran batangnya sebenarnya cepat dengan kondisi atasnya los terus subur. Ini berhubung di sebelah kanan ya, sebelah kanannya ada bahan bonsai sancang juga yang agak sudah besar. Terus di sebelah kiri juga ada dengan dinding ground yang besar juga, dengan besar batang hampir sama yang nanti saya mau eksekusi untuk cangkok ini. Berdampingan terlalu dekat, kalau mungkin nanti untuk saya lakukan pembesaran tentunya akan sangat tidak mungkin, dalam arti tidak mungkin. Sebenarnya bisa maksimal juga dengan treatment pemupukan dan penggantian media tanam pembesaran dinding ground ini kita lebarkan sebenarnya bisa, tapi terlalu berdesaan ya, nanti cabang-cabang di atas kurang begitu maksimal karena saling menghalangi. Nah, di sini walaupun nanti akan saya lakukan cangkok, nampak ya di sini. Di
Di sini akan saya lakukan cangkok, tapi di sini juga masih ada losnya, batang muda juga, dan saya luruskan ke atas. Biasa saya ikat ke batang utama yang nanti saya mau eksekusi cangkok. Saya mau mencoba melakukan dapat satu bahan dulu ya. Di sini akan saya lakukan budidaya cangkok dulu untuk bahan ini. Waduh, pecah teman-teman. Ini karena kesalahan ya, di atas saya tarik kuat ke sebelah jauh sana. Kemarin ini condongnya ke sebelah kanan agak jauh, jadi penariannya sebenarnya ini tadi kasih tali rapiah dulu ya, ditarik ke sana biar imbang penarian. Jadi ini terlalu kuat di atas, setelah saya pas pakai gunting cangkok ketarik akhirnya pecah. Tapi alhamdulillah untuk batang yang sebelah sini, sebelah kiri masih menyambung ya untuk kambiumnya. Insya Allah aman, akan saya lakukan pencangkokan. Tapi di sini nanti akan saya amankan dulu, saya tarik begini pakai tali rapiah, cari aman. Jadi hati-hati teman-teman ya, untuk batang muda seperti ini memang kita harus secara tidak langsung harus hati-hati untuk penarian di atas. Terus nanti pas kita mau kupas, karena batang muda sangat rentan sekali untuk patah juga. Jadi ini tadi sangat disayangkan juga. Tapi saya ini berusaha mengkondisikan untuk bahan ini, kambium belakang masih menyatu ya, tidak patah total. Saya mau mencoba untuk tetap lakukan budidaya cangkok. Kita lihat ini untuk kondisi dari samping ya. Tadi kita ambil gambar dari sebelah sini. Nah, di sini tadi sangat lumayan sekali pecahnya. Untuk tulang tengahnya pas tengah pecahnya ya. Terus ini saya kondisikan, saya ikat pakai tali rapiah, alhamdulillah bisa rapat dan terlihat untuk nampak batang yang di bawah kupasan ini retaknya hampir nyampe di bawah. Ini juga saya kondisikan, saya ikat sekuat mungkin ya, tapi masih terlihat. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk seandainya pemilihan bahan dasar, bahan bonsai sancang atau yang lain mungkin juga ya, untuk batang muda walaupun besar rentan sekali patah. Kalau kita cari yang kondisi miring, terus kita lakukan tegak lurus dengan penarian rapiah seperti ini, sama yang di atas, kondisikan atas bawah, keseimbangan penariannya harus seimbang ya. Jadi jangan di atas aja untuk penarian tali rapiahnya. Kalau di atas saja, di sini tidak ada keseimbangan penarian rapiah ke sana, kalau kita kupas tentunya akan patah. Jadi harus di sini juga diikat, di atas juga diikat, keseimbangannya ada. Jadi tidak ambil resiko, kita jangan ambil resiko tentunya ya. Oke, saya mudah-mudahan ini nanti berhasil untuk saya lakukan budidaya cangkok. Sayang untuk bahan ini sebenarnya sudah agak lumayan seperti yang saya inginkan untuk nanti untuk pembesaran batang. Saya mau mencoba langsung bungkus saja ini, mudah-mudahan berhasil. Saya mau mencoba ke sebelahnya ya. Itu juga masih proses pembesaran batang juga. Nah, tapi saya akan memilih bahan nanti yang rekomendasi lagi, karena di sini untuk pembesaran batang di bawah juga banyak sekali untuk cabang-cabang di atas. Jadi saya mau memanfaatkan yang ke depan, kayaknya ya, ada satu tapi masih kecil ya bahan dasarnya. Ini ada satu,
Oh ini nanti saya eksekusi cangkok ya, sepertinya itu bahan, tapi masih kecil biar agak sedikit besar dulu. Saya akan cari yang lain dulu, nanti akan saya kondisikan tegakkan ke atas biar nanti hasil daripada akar pas cangkok maksimal muter ya. Coba ke sebelah sana ada 2 bahan yang di sana. Nah, di sini paling pinggir ya. Ini calon juga tapi masih kecil ya. Eksekusi saja. Bentar lagi kayaknya ini juga sayang, biar besar akan saya buang mata tunasnya yang di bawah. Biar asupan nutrisi nanti fokus ke batang utama. Geser. Ah, ini ada satu ini sudah lumayan sepertinya, wajib untuk dicangkok. Ini udah lumayan besar, pas lurus ke atas. Ini sedikit miring tapi tidak masalah. Ini los pucuk juga akan saya manfaatkan karena cabangnya juga terlalu jauh dari pangkal batang bawah ya. Kan saya eksekusi cangkok dulu di sini, agak sedikit di atasnya. Untuk bahan yang satu ini tetap akan saya buat nanti rencana besar, tapi akan saya konsep sejak awal untuk bahan ini ya. Untuk nanti pas penanaman akan saya lakukan reposisi sedikit miring begini. Ini batangnya di bawah akan saya buang cabangnya. Oke, ada satu lagi yang di belakang saya eksekusi. Nah ini nanti akan saya cangkok di seputaran sini. Akan saya cangkok di seputaran sini, nanti posisi cangkoknya sekalian mau saya reposisi. Nanti pas penanaman posisinya miring. Miring begini penanaman. Kalian cangkok akan saya lakukan sedikit miring, tidak tegak lurus. Dua bahan sudah saya pilih ya ini. Ini nanti mungkin kalau pas tanam di posisi masuk di ground, nanti mungkin kalau sudah besarnya sekian ini akan deket ya untuk cabangnya. Tapi nanti mungkin konsepnya bisa dibikin twin juga ya, karena ini sudah hampir proporsi juga untuk cabangnya dari cabang ke batang utama. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Insya Allah ini nanti akan selalu saya update untuk bahan-bahan seputar apa yang saya proses dari budidaya cangkok sampai ending nantinya. Yang beberapa bahan juga alhamdulillah masih ada yang bertahan ya di sini ya. Ada satu bahan lagi ya yang di bawahnya saya lakukan cangkok tadi itu, batangnya bikin ngiler saya untuk cangkok, tapi kondisinya miring ya, sayang. Tapi enggak apa-apa, saya mau mencoba nanti treatment pas kita mau konsep akar muternya, nanti bisa dilakukan pengerjaan dengan teknik. Nanti pas proses dari turun cangkok tanam polybag kemudian ke ground, nanti akan saya treatment supaya nanti akarnya bisa keliling bagaimana. Nanti akan saya konsep sedemikian rupa. Saya akan lakukan eksekusi untuk bahan itu juga, tapi yang di atasnya juga ada ya, yang di sini ya. Tapi ini nanti buat pengelusan ke atas untuk pembesaran batang di bawah. Saya mau keliling-keliling lagi cari untuk bahan yang
nanti saya mau cangkok sesuai seperti yang saya inginkan. Kita jalan ke sebelah sana ya, ke bahan dimana saya tanam untuk indukan bahan bonsai sancang yang di pinggir parit. Langsung ke lokasi. Sini masih kurang begitu bagus, saya cek kondisi batangnya juga tingkat kesuburannya. Ini full ya, di separuh lahan saya yang di belakang rumah saya full sancang, yang sebelah kanannya untuk bahan sancang saya full waru. Dan nanti yang paling ujung di sana nanti rencana masih ada lahan kosong, nanti habis lebaran insya Allah akan saya tanam full waru juga. Di sebelahnya sini pohon kelapa. Nah ini yang di pinggir parit pernah saya update juga ya, ini awal tanam nyampe saat ini saya pernah update untuk teman-teman. Ini sekedar indukan saja. Saya mau cari minyak untuk bahan seperti ini. Untuk cangkok susun lumayan ya, tapi saya biarkan dulu sementara. Wah, nyampe belum sempat untuk perawatan bawah ya, rumputnya sangat lumayan full. Nanti kapan-kapan akan saya sterilkan tempatnya yang di bawah. Rumput saya mau cari lihat-lihat, sambil berteduh cari bahan yang di atas. Ada beberapa sepertinya yang sudah saya temukan untuk bahan. Nah, kondisi di atasnya ada 2 bahan. Nah, di sini saya temukan 2 bahan ini untuk cangkok susun lumayan ya. Ada lagi di sini, ada 2 lagi, tapi masih kurang sedikit besar ya. Saya biarkan dulu. Kali yang ini tadi agak lumayan besar, yang ada 2 akan saya cangkok. Yang lain sepertinya belum ada yang seperti saya inginkan. Eksekusi dulu untuk 2 bahan. Nah, di sini target ini saya cangkok mepet di bawah saja, biar nanti pas kita panen lebih mudah ya. Sebenarnya masih ada beberapa ya untuk bahan di sini, ada sekitar 7 bahan yang tadi saya sempat cek saya lihat. Nanti akan saya lakukan untuk budidaya cangkok. Saya langsung lanjut, nanti mau mencari ke beberapa bahan lagi. Masih ada 12 bahan yang belum saya cek. Mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah itu bahan bonsai apapun. Oke teman-teman, saya akan lanjut. Sementara saya akhiri dulu nyampe di sini kegiatan saya rekreasi di kebun ground yang khusus ini. Tadi saya spilkan sancang, memilih bahan dasar untuk nanti ke depan saya rencana untuk bahan indukan. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya. Mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.